teman-teman semuanya, selamat bergabung dan berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan membuat sebuah podcast atau wawancara dengan salah seorang pegawai atau karyawan di suatu instansi. Namun sebelumnya saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Paulus Junior dari program studi fisika dengan nomor induk mahasiswa H1021171002. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Markus. Usia saya 28 tahun. Oke. Terima kasih kepada Bang Markus ya yang sudah memperkenalkan diri. Hari ini Bang, kita mau tanya-tanya nih tentang pekerjaan Abang sebagai seorang pegawai atau karyawan ini. Lanjut? Ya, lanjut. Oke, untuk pertanyaan pertama Bang, sekarang Abang ini bekerja sebagai apa dan di kantor mana atau instansi mana? Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Bengkayang sebagai seorang perawat. Oke, berarti seorang tenaga kesehatan ya? Iya, benar. Di salah satu rumah sakit Kabupaten Bengkayang. Ya, tepat sekali. Untuk pekerjaan ini jadwalnya seperti apa Bang? Kalau kami jadwalnya per shift ya. Ada yang shift pagi, shift sore, dan shift malam. Terbagi 3 shift. Oh, jadi pagi, sore atau malam Bang ya? Iya, iya. Dan jadwalnya itu apakah sama setiap minggu atau berbeda-beda? Untuk setiap minggunya berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Lanjut pertanyaan selanjutnya, mengapa sih milih menjadi seorang perawat itu? Kenapa tidak menjadi yang lain? Karena perawat itu telah tumbuh dalam hati nurani saya semenjak saya kecil. Saya terinspirasi ketika saya melihat seorang perawat dan saya pengen menjadi seorang perawat. Oke, berarti waktu kecil mungkin pernah melihat seorang kesehatan perawat ya, Oh, jadi iya. terinspirasi. Ya, benar. Oke. Sejak kapan sih mulai bekerja sebagai perawat ini? Saya mulai bekerja sendiri sebagai perawat sudah 8 tahun. Tepatnya itu mulai tahun 2012. Ya, Berarti sudah sangat lama sekali ya. ya, Berarti bisa lumayan lah. dikatakan sudah cukup berpengalaman karena sudah 8 tahun. Kalau boleh tahu alamat rumah sakitnya ini di mana, Bang? Untuk alamatnya sendiri di Jalan Raya Sanggauledo nomor 20. Oke, berarti memang di kota Bengkayang ya, Bang ya? Iya, di Kota Bengkayangnya. Oke. Kira-kira jauh nggak Bang dari tempat tinggal, dari rumah? Untuk jaraknya sendiri dari tempat tinggal saya bisa menempuh waktu 20 menit. Berarti lumayan jauh juga Bang ya dari tempat tinggal ya? Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan waktu pertama kali masuk di rumah sakit sebagai perawat mulai dari pendaftaran sampai diterima. Ya, pertama waktu itu ada pembukaan untuk tenaga perawatan. Saya mencoba untuk mendaftar, saya menulis surat lamaran dan saya kirimkan ke bagian penerimaan pegawai di rumah sakit. Saya menunggu selama 1 bulan. Setelah itu saya dipanggil dan saya mulai bekerja di sana. Oke. Untuk persaingannya bagaimana waktu itu? Apakah cukup ketat atau tidak terlalu ketat? Untuk persaingan waktu itu kami melakukan tes baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi mereka menilai menyeleksinya melalui hasil tes itu. Oke. Berarti tes tertulis dan tes lisan Bang ya. Iya. Dari kedua tes itu yang mana sih yang lebih sulit atau lebih menantang gitu? Semuanya menantang ya. Bagi saya semuanya menantang. Ya. Oke. Kan udah diterima nih. Berarti kan langsung bekerja. Nah, pas awal-awal bekerja, bagaimana tantangan yang dirasakan saat pertama kali bekerja? Ya, karena itu pengalaman pertama saya bekerja, jadi tantangannya itu adalah penyesuaian diri terhadap
lingkungan tempat kerja. Jadi saya waktu itu sangat kesulitan untuk pertama kali awal-awal masuk ya, sangat kesulitan saya melakukan tindakan di situ. Tapi setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai sekarang saya sudah menyesuaikan diri. Jadi terasa lebih mudah lah pekerjaan itu bagi saya. Menyesuaikan diri berarti Bang ya. Iya. Kunci. Nah, cara menyesuaikan dirinya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman yang mau bekerja kan bisa menerapkan gitu. Jadi penyesuaian dirinya adalah kita beradaptasi dengan tempat kerja. Di sana kita di tempat kerja itu kita mempunyai senior. Jadi kita banyak belajar dari para senior terdahulu kita di rumah sakit itu, dan mereka pun berbagi ilmu dan mengajarkan kepada kami atau khususnya saya yang baru selama saya awal bekerja. Ada merasa canggung nggak dengan senior yang tentunya usianya jauh lebih tua dari kita? Itu sih pasti ada ya, cuma kita menyesuaikan diri aja intinya. Menyesuaikan diri lah Bang ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu untuk pendapatannya berapa Bang per bulan? Kira-kira saja lah. Harus ya dikasih tahu ya. Ya, paling kira-kiranya saja. 1 sampai 2 juta lah. Untuk per bulan Bang ya. Iya, per bulan. Yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu lah Bang ya. Iya, benar sekali. Oke. Lalu suka duka menjadi perawat ini apa Bang? Bekerja di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan. Suka dukanya kita dari yang duka atau yang suka sih? Suka dulu. Ya, yang suka dulu ya. Ya, yang sukanya kita itu senang ya apabila setelah menolong orang-orang yang datang ke rumah sakit, mereka akan datang ke sana dengan kondisi yang tidak sehat. Jadi kita sebagai tenaga medis khususnya perawat membantu mereka memberikan mereka pelayanan kesehatan baik dengan perawatan maupun kita kolaborasi dengan dokter-dokter dengan pemberian obat. Itulah sisi yang baik yang perlu kita ambil. Nah, untuk dukanya banyak hal lah, termasuk kadang-kadang dari kita sendiri kalau merasa ketika pasien itu datang ramai, kita di rumah sakit sedang kekurangan tenaga, jadi itu ada kesulitan tersendiri. Jadi mungkin bebannya atau lebih ekstra gitu ya, kerjanya lebih ekstra. Oke. Nah, ini kan masih pandemi COVID-19. Nah, yang dirasakannya apa Bang sebagai tenaga kesehatan? Pasti dampaknya terasa kan ya? Iya, tepat sekali. Kami sebagai tenaga kesehatan dan merupakan ujung tombak dari garda terdepan ya maksudnya bahasanya ya. Kami sebagai tenaga kesehatan itu bagaimana ya, memberikan pelayanan yang ekstra lah pada musim pandemi COVID-19 ini. Dan tidak lupa juga kami membekalkan diri dengan memakai alat pelindung diri yang harus lebih ekstra hati-hati. Iya, demi keselamatan kita sebagai tenaga kesehatan juga. Memakai alat pelindung diri yang lebih dari sebelum waktu pandemi waktu itulah. Walaupun kami memberikan pelayanan kesehatan, tapi kami juga harus mengutamakan diri kami sendiri juga sebelum menolong orang lain. Oke. Nah, selain itu, apakah ada perubahan lain selama pandemi ini? Misalnya jam kerja mungkin bertambah, atau mungkin ada aturan-aturan baru lagi yang lebih ketat? Ya, untuk aturan baru itu ada ya. Dari pihak manajemen rumah sakit telah memberikan aturan-aturan baru selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kami sebagai tenaga kesehatannya mengikuti arahan dari mereka sesuai dengan protokol yang berlaku. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih menghadapi pasien yang mungkin ada yang sulit diatur atau yang berbeda gitulah sifatnya gitu? Apakah ada menjumpai pasien seperti itu? Ya, untuk pasien yang seperti itu pernah ya kami mengalaminya. Tapi kami berusaha sesuai dengan standar operasional yang berlaku di rumah sakit. Kami memberi pelayanan sesuai
SOP tersebut terhadap pasien tersebut. Jadi tertangani juga lah masalahnya. Oke. Nah, lalu ini kan masih masa pandemi. Gimana strategi dari Abang dan teman-teman khususnya tenaga kesehatan ya, masuk dokter dan perawat untuk menghadapi ya situasi seperti inilah strateginya? Ya seperti yang saya bilang tadi, kami tenaga kesehatan ini sebelum ke pasien kami harus memakai alat pelindung diri untuk kami sendiri. Jadi seperti tahun-tahun lalu kami berbeda dengan tahun sekarang. Jadi kami memakai alat pelindung diri di level di atas, maksudnya menggunakan protokol Yang kesehatan lebih ekstra ya, lebih ekstra, pengamanannya untuk lebih pengamanan kuat. diri. Oke. Lalu target yang ingin dicapai sekarang apa Bang untuk kedepannya? Seperti biasa ya, target ya memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada masyarakat atau orang-orang sakit yang datang berobat di rumah sakit. Nah, ini kan bekerja sebagai pegawai ya, khususnya pegawai rumah sakit kan. Apakah ada niat gitu ingin menjadi seorang pengusaha, membuka usaha sendiri gitu? Sejauh ini sih belum ada, masih tetap fokus ke bidang kesehatan atau perawat. Ya. Kalau seandainya ingin menjadi pengusaha gitu, kira-kira usaha di bidang apa sih yang cocok di masa sekarang gitu? Untuk kalau pribadi saya, kalau pengen jadi pengusaha, saya akan menjadi pengusaha di bagian properti saja. Oh, barang-barang gitu ya? Iya benar. Oke. Impian dan harapan yang ingin dicapai sekarang apa kira-kira dalam pekerjaan? Impiannya ya, ya impian harapan dulu ya, harapan Ya, semoga yang berobat yang datang dengan kami itu bisa sembuh lah. Amin. Nah, itu saja. Kalau impiannya mungkin mimpi yang ingin dicapai suatu saat Mimpi nanti. yang ingin dicapai, biar tidak ada lagi orang sakit lah. Oke. Jadi biar kerja kita pun jadi lebih fleksibel ya, Iya. lebih ringan. Terakhir nih Bang, bagaimana motivasi dan saran untuk para karyawan-karyawan yang lain, terutama karyawan-karyawan muda lah, yang baru-baru bekerja? Ya, untuk karyawan-karyawan muda tetap semangat ya, apalagi yang baru pertama kali masuk, apalagi kalau kerja di rumah sakit, jangan mudah menyerah, jalani saja dulu dan tetap ikuti protokol kesehatan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kesehatan kita harus penting ya, sebelum kita menjaga kesehatan orang lain, Supaya kita pun juga hidup sehat ya, tetap aman. Oke, jadi inilah teman-teman podcast atau wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Markus yang sudah memberikan pendapatnya dan menjawab seluruh pertanyaan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.